Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita akan highlight berita tentang persaudaraan alumni 212. Itu ternyata hanya mengundang pasangan Amin saja untuk hadir dalam Ijtima Ulama. Ada apa sebenarnya? Apakah ulama saat ini sudah terang-terangan memberikan kecondongan mereka, memberikan dukungan mereka kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ataukah seperti apa? Ini menarik sekali untuk kita bahas kawan-kawan. Saya rasa ini bakalan menjadi highlight utama kita dalam berita kali ini. Coba kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Di sini ada 3 berita yang ingin saya highlight di sini kawan-kawan. Pertama, PA 212 hanya undang Anies Caimin ke Ijtima Ulama. Kemudian ada juga panitia ungkap alasan hanya undang Anies Baswedan dan Caimin ke Ijtima Ulama 2023. Hanya Anies Caimin paslon yang diundang Ijtima Ulama dan tokoh nasional 2023 kawan-kawan. Coba kita buka di awal atau berita yang pertama. PA 212 hanya undang Anies Caimin ke Ijtima Ulama, dan bocoran kemarin ada yang katakan Ijtima Ulama itu akan berlangsung pada Sabtu besok kawan-kawan. Ini menarik sekali. Coba, Persaudaraan Alumni 212 bersama Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama hanya mengundang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke acara Ijtima Ulama di Kompleks Majelis Az-Zikrah Bogor pada Sabtu mendatang. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo Mahfud MD itu tidak diundang kawan-kawan atas permintaan anggota Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama kawan-kawan. Kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan dan wakilnya, insya Allah. Seperti itu kata Ketua Pelaksana acara Ijtima Ulama, yakni Pak Habib Muhammad Hanif Alatas. Kalau tidak salah ini Habib Muhammad Hanif Alatas ini adalah menantu dari Habib siapa ya? Lupa. Aduh, kita lanjut dulu. Habib ini, Hanif ini menyebut Pak Anies dan Caimin bakal memaparkan visi misinya dalam acara tersebut. Nantinya akan diberikan penilaian apakah keduanya layak untuk diusung di Pilpres ke depan atau seperti apa. Tapi kalau saya rasa sih ya rada-rada pastilah Ijtima Ulama akan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan juga pasti merasakan bagaimana kemudian ketika kawan-kawan bergetar mendengar selawat dari Pak Anies, bagaimana kemudian berbeda sekali dengan ketika kita mendengar selawat dari Pak Mahfud. Pak Mahfud seolah-olah kayak memaksakan banget gitu kan. Itu kan Pak Mahfud, kawan-kawan juga pasti sudah lihat di acara PDIP itu. Kayak terlalu dipaksakan, kemudian nggak seret, nggak seperti Anies Baswedan. Karena memang bagaimana kita lihat Pak Anies ini kan hadir dengan begitu sempurna, hadir dari akar rumput. Jadi wajar saja bila Pak Anies ini betul-betul menjadi pilihan terbaik buat umat Islam saat ini. Betul-betul menjadi pilihan yang sangat spotlight banget gitu buat mahasiswa atau buat seluruh masyarakat Islam saat ini kawan-kawan. Coba, misalnya di sela-sela debat Capres-Cawapres nantinya, ada semacam, mereka kan semua muslim itu kan, ada semacam tes baca Al-Fatihah lah minimal, tes ngaji lah. Mungkin di situ kita sudah bisa lihat kapasitas mereka. Siapa yang pernah dengar Pak Prabowo ngaji? Siapa yang pernah dengar Pak Ganjar ngaji? Siapa yang pernah dengar Pak Jokowi ngaji? Coba kalau calon pemimpin kita ke depannya ini di Pilpres 2024 ada tes ngaji itu. Saya rasa Pak Anies dan Gus Imin itu bakalan fine-fine aja. Pak Ganjar mungkin akan di backup sama Pak Mahfud. Saya nggak tahu kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu. Apakah mereka ketar-ketir atau seperti apa? Ini kan menjadi pertanyaan besar buat kita kawan-kawan. Tapi kita lanjut dulu di bagian ini. Dan kawan-kawan perlu ketahui, ada 5 topik utama bakal dibahas dalam Ijtima Ulama yang akan dihelat pada Sabtu mendatang kawan-kawan, besok ini.
kelima isu tersebut yakni penanggulangan LGBT di Indonesia, kemerdekaan Palestina, hingga rekomendasi sikap di pemilu 2024. 3. Rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. Yang keempat, rekomendasi sikap dalam pemilu 2024, kawan-kawan. 5. Keputusan lain-lain yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan imbuhnya. Dan menantu dari Habib Rizik Syihab, menantu dari Habib Rizik Syihab ini, itu menyebut acara Istimewa Ulama 2023 ini bakal dihadiri sekitar 800 orang. Mereka juga mengundang sejumlah organisasi dalam acara yang diadakan selama 1 hari tersebut. Dan kita flashback dulu, kawan-kawan. Di 2019, Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF itu ulama juga menggelar Istimewa Ulama, dan mereka memilih Prabowo Sandi untuk dipilih pada saat itu. Dan kita lihat aja besok. Ya, kalau saya sih positif banget. Kalau saya bilang pasti Istimewa Ulama kali ini akan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Dan seperti kita lihat, apa aja sih alasan PA212 dan GNPF ulama hanya mengundang Pak Anies? Kenapa nggak mengundang juga yang lain? Alasannya apa kira-kira? Coba kita lihat juga di bagian ini. Yang kita undang hanya satu pasangan, ucap Habib Al-Atos saat jumpa pers di Menara Hijau. Pihaknya mengaku hal itu dilakukan sebab keinginan dari para tokoh yang hadir di acara tersebut. Jadi memang keinginan para tokoh Persaudaraan Alumni 212 dan gerakan pembela fatwa ulama itu menginginkan hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang dihadirkan. Jadi di sini kita sudah lihat positifnya, bahwasanya mungkin Ijtima Ulama ke depannya para ulama habaib akan memilih Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana kemudian peran mereka juga, saya rasa tidak bisa kita pandang sebelah mata ketika kemudian Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, itulah yang kemudian menjadi para penyerang Anies selalu mengatakan politik identitas dan sebagainya. Tetapi kawan-kawan juga perlu lihat pengakuan beberapa tokoh Tionghoa yang ada di Jakarta. Mereka mengatakan bahwasanya Pak Anies betul-betul netral dalam memimpin. Pak Anies betul-betul menaungi semuanya. Politik identitas tidak berlaku untuk dicap kepada Pak Anies, kawan-kawan. Nah, kita lanjut lagi sedikit di bagian ini. Habib Al-Atos telah mengonfirmasi kehadiran pasangan Capres-Cawapres yakni Pak Anies dan Caimin pada Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Acara itu akan digelar besok, kawan-kawan. Yang bersangkutan telah fix akan hadir dalam acara tersebut. Jadi kita akan lihat lagi besok nih, kawan-kawan, kedatangan Pak Anies dan Caimin di acara Istimewa Ulama. Itu yang perlu kita nantikan. Dan sekali lagi, saya kembalikan kepada kawan-kawan, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.